Halo, jumpa lagi dengan saya Jeffrey Alexander Besi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Marpol 7378 Aneks 4, di mana peraturan untuk pencegahan pencemaran dari sewage atau kotoran manusia atau tinja yang dihasilkan oleh kapal pada September 2003. Konvensi internasional ini mengatur tentang pengendalian dan pencegahan pencemaran akibat air kotoran dari manusia atau dari kapal yang dibuang ke laut. Ini adalah Marpol International Konvensi yang sudah melahirkan beberapa aneks, yaitu aneks 1 sampai aneks 6, dan kita sudah membahas aneks 1 sampai 3 hingga saat ini kita dan membahas aneks 4 tentang pencegahan pencemaran pada kapal yang disebabkan oleh sewage atau kotoran manusia. Dikatakan bahwa pengelola limbah di atas kapal secara teknik merupakan pekerjaan penuh waktu bagi awak kapal. Limbah yang dihasilkan oleh beberapa jenis kapal bisa mencapai ribuan ton setiap harinya. Limbah ini dapat dibagi menjadi limbah yang dihasilkan operasional seperti limbah minyak, polusi udara, residu kargo, dan lain-lain. Dan limbah yang dihasilkan manusia seperti sampah dan limbah atau sewage itu sendiri. Dan limbah-limbah yang dihasilkan oleh sebuah kapal tergantung pada jumlah kapal dan jenis kapalnya. Kapal pesiar besar dapat menghasilkan sekitar 170.000 galon limbah setiap hari, rata-rata 0,01 hingga 0,06 metrik kubik limbah yang dihasilkan per orang dalam sehari. Definisi limbah dari kapal dibagi menjadi dua jenis. Satu, black water, di mana black water itu terdiri dari limbah berikut yang dihasilkan di kapal. Jadi limbah black water yaitu limbah yang dihasilkan dari drainase dan dalam bentuk lain dari toilet dan urinal. Yang kedua, limbah yang dihasilkan dari drainase, apotik, medis, rumah sakit, dan lain-lain melalui wastafel, bak cuci, dan skapor yang terletak di tempat tersebut. Yang ketiga, drainase dari ruang kargo, hewan hidup, atau air limbah lainnya bila dicampur dengan drainase ruang tersebut. Kemudian yang kedua yaitu limbah grey water yang diproduksi di kapal, terdiri dari yaitu limbah yang dihasilkan dari pembuangan mesin pencuci piring dan wastafel di dapur. Ya, yang kedua, limbah yang dihasilkan dari drainase cabin shower, bak mandi, dan saluran wastafel. Yang ketiga, limbah yang dihasilkan dari drainase cucian. Yang keempat, air limbah dari saluran pembuangan dek interior. Yang kelima, kondensat, kulkas, dan AC. Jadi, grey water ini yaitu limbah yang dihasilkan dari dapur, dari kamar mandi terutama, dan juga dari kondensat AC dan kulkas, seperti itu. Limbah yang tidak diolah mengandung konsentrat nitrat, fosfat, dan bahan organik. Hal ini akan mencemari badan air seperti danau, sungai, dan laut karena bakteri dalam limbah yang tidak diolah kuat dan dapat mengkonsumsi oksigen pada tingkat yang sangat tinggi dari sekitarnya hingga sulit bagi fauna alami lingkungan perairan untuk bertahan. Peraturan untuk limbah-limbah Marpol pada Aneks 4 ini, yaitu pembuangan limbah-limbah dari kapal diatur dalam Marpol Aneks 4. Peraturan tersebut menyatakan bahwa satu, setiap kapal di atas GT 400 ke atas yang melakukan pelayaran internasional
dan membawa minimal 15 orang di dalamnya harus dilengkapi dengan tangki penampungan limbah dengan kapasitas yang sesuai atau instalasi pengelolaan limbah atau sewage treatment plant yang disetujui atau keduanya. Yang kedua, pembuangan limbah dari kapal diperbolehkan jika kapal tersebut memiliki pabrik pengelolaan limbah atau sewage treatment plant tadi yang disetujui, yang dapat mengelola limbah mentah dan menjadi limbah yang telah dikosongkan dan didesinfeksi. Dengan pengaturan ini, pengeluaran atau pelepasan dari limbah tersebut diperbolehkan pada jarak lebih dari 3 mil laut dari daratan terdekat ketika kapal sedang melaju dengan kecepatan 4 knot ke atas. Kemudian, kapal kargo asing diperbolehkan atau tergantung dari area yang mereka layani untuk membuang limbah yang tidak diolah hanya pada jarak lebih dari 12 mil laut dari daratan terdekat, hanya jika kapal melaju dengan kecepatan 4 knot atau lebih. Kapal harus menjaga tingkat pembuangan limbah dari kapal seperti yang direkomendasikan oleh administrasi. Kecepatan pembuangan dari kapal juga dibatasi hingga 1/200.000. Kemudian ini adalah jarak dari pembuangan, regulasinya untuk bisa kita lihat. Area khusus. Amandemen terbaru untuk Marpol Aneks 4 diberlakukan pada Januari 2013, di mana wilayah Laut Baltik telah diadopsi sebagai daerah khusus pertama untuk peraturan pembuangan limbah. Peraturan ini menargetkan kapal penumpang yang merupakan penyebab utama pencemaran terkait limbah di laut dan pesisir pantai. Peraturan ini melarang pembuangan limbah yang tidak diolah di laut di wilayah Baltik. Limbah mentah yang tidak diolah yang dihasilkan di kapal dapat diolah di sewage treatment plant sebelum dibuang, atau limbah yang dikumpulkan dapat dipindahkan ke fasilitas pelabuhan. Instalasi pengelolaan limbah yang dipasang di kapal penumpang yang dimaksud untuk membuang limbah-limbah di area khusus juga harus memenuhi standar penyisihan nitrogen dan fosfor saat diuji sertifikat persetujuan tipe oleh pemerintah. Persyaratan pembuangan untuk kawasan khusus dalam Peraturan 11.3 Marpol Aneks 4 untuk kawasan khusus Laut Baltik berlaku 1. Pada tanggal 1 Juni 2019 untuk kapal penumpang baru, yaitu kontrak pembangunan yang dilakukan pada atau setelah tanggal 1 Juni 2019 atau diserahkan setelah tanggal 1 Juni 2021 pada tanggal 1 Juni 2021 untuk kapal penumpang yang ada selain yang ditentukan pada poin 3.3. Yang kedua, jangka waktu perpanjangan 2 tahun untuk kapal penumpang yang ada, yaitu mulai tanggal 1 Juni 2023 yang dalam perjalanan langsung ke atau dari pelabuhan yang terletak di luar kawasan khusus dan ke atau dari pelabuhan yang terletak di sebelah timur bujur 20 derajat poin 10 east di dalam area khusus yang tidak melakukan panggilan pelabuhan di dalam area khusus atau lintasan langsung antar area Sankt-Petersburg, mungkin penyebutannya salah, sorry, dan Laut Utara. Kekurangan dalam Marpol Aneks 4 Sewage Regulation ini yaitu 1. Marpol Aneks 4 tidak mengatur kapal-kapal yang membawa lebih sedikit orang yang dapat berupa kapal dan feri yang berlayar di perairan domestik. Namun ada beberapa kapal kecil di sekitarnya yang membuang air limbah yang tidak tunduk pada peraturan hukum ini.
Yang kedua, kapal wisata atau rekreasi seperti yacht dan perahu kecil yang tidak tercakup dalam regulasi MARPOL. Faktanya, kapal seperti ini membuang presentasi pencemaran laut yang baik, terutama di negara-negara dengan jumlah wisatawan yang tinggi. Dan peraturan untuk pengelolaan limbah di kapal. Di semua kapal laut ada pengaturan khusus yang dipasang untuk menampung atau mengelola limbah sebelum dibuang, terutama di area khusus atau saat kapal mendekati area pantai. Berikut adalah pengaturan yang disediakan di kapal untuk menampung atau mengelola limbah. Tangki penampung. Tangki penampung biasanya dipasang terlepas dari perawatan yang tersedia di kapal. Pengoperasian kapal, pelayarannya, dan jumlah awak di atas kapal diperhitungkan untuk menentukan kapasitas tangki penampung limbah. Tangki penampung harus memiliki sarana untuk menunjukkan secara visual jumlah isinya. Ini adalah sewage committer atau disinfektan sistem. Jadi air kotoran dari toilet masuk, dihancurkan, dipisahkan, dibagi di alat namanya dihancurkan menjadi kecil, namanya perforated bell chamber. Di sini dipisahkan. Untuk bagian yang padat dia akan masuk ke caustic addition, dan untuk yang sudah cair atau berbentuk kecil-kecil, kotoran tersebut masuk ke chloride addition, seperti itu. Kemudian peralatan kominusi dan desinfeksi. Kapal dapat memiliki peralatan yang terdiri dari penggiling sekaligus filter yang memecah limbah menjadi partikel yang lebih kecil. Filter pemisah padatan dan cairan dari limbah digiling. Perawatan kimia dilakukan untuk mendesinfeksi lumpur limbah yang digiling tersebut, yang kemudian disimpan dalam tangki kecil. Limbah cair yang dipisahkan dari limbah desinfeksi menggunakan bahan kimia yang disaring lagi menggunakan filter halus. Limbah cair yang bebas dari padatan dan bakteri maupun dapat digunakan kembali untuk pembilasan toilet. Lumpur padat kemudian diberikan ke fasilitas prevensi pantai. Kemudian sewage treatment plant. Sebuah kapal juga dapat dilengkapi dengan instalasi pengelolaan limbah yang disetujui, atau jenis yang paling umum menggunakan sistem berbasis pencernaan biologis atau aerobik. Keuntungan terbesar menggunakan sewage treatment plant adalah limbah cair dan limbah yang telah diolah dapat dibuang kemana saja ke laut lepas. Dan ini adalah gambar instalasi sewage water treatment, di mana black water atau kotoran yang dihasilkan dari toilet masuk atau juga soil inlet. Di sini bisa disebut juga soil inlet, masuk, disaring, masuk melalui ke sini dan sebagainya dan sebagainya. Di sini juga grey water itu masuk, yang dimana grey water itu limbah dari air cucian dari dapur dan sebagainya juga. Masalah paling utama dengan sistem pembuangan limbah. Kapal dapat dilengkapi dengan tangki penampung limbah atau instalasi pengelolaan limbah untuk mematuhi norma MARPOL Aneks 4 ini. Berikut ini adalah masalah paling utama yang dihadapi oleh awak kapal saat menggunakan sistem pembuangan limbah. 1. Kegagalan peralatan hilir karena akumulasi kepadatan, adanya rambut manusia dan partikel lain atau barang-barang yang tersiram atau yang masuk ke dalam toilet. Puing-puing ini juga dapat meningkatkan pemborosan permukaan bagian dalam pipa, terutama di belokan, hingga menghalangi saluran. Jadi karat-karat pada pipa itu hingga pipa tersebut mengecil hingga menghalangi saluran pembuangan.
Sering tersumbat filter penyaringan karena pengoperasian yang tidak tepat pada sumbernya, yaitu toilet di dalam kabin dengan membuang kertas, kain pecah, plastik, timah, dan lain-lain ke dalam tempat atau wadah atau panci yang sifatnya tidak dapat terurai seperti cara hayati dan menjadi tempat penumpukan padatan. Jadi pada kabin itu bila ada toilet sering sekali dimasukkan atau buang-buang ke dalam toilet itu, hingga pada saat itu tidak bisa terurai. Dalam kasus pabrik vakum, kehilangan vakum dalam sistem sangat umum yang dapat terjadi karena kebocoran pipa atau katup. Sewage water treatment plant dengan sistem vakum dilengkapi dengan ejektor untuk membuat penurunan tekanan. Pompa ejektor dapat menjadi tidak aktif karena nozzle-nya tersumbat hingga menghambat pengoperasian. Pipa limbah yang membawa limbah mentah ke tangki penampung atau ke sewage treatment plant rentan terhadap korosi dan pemborosan. Hal ini dapat menyebabkan macet, mempengaruhi seluruh pengoperasian sistem pembuangan limbah. Tanaman biologis atau sistem pencernaan aerobik beroperasi karena adanya bakteri yang membantu dalam mengurai limbah mentah tersebut. Jika perawatan yang tepat tidak dilakukan, misalnya memberikan atau menyediakan udara atau bahan kimia atau bahan pembersih yang tidak disetujui digunakan di toilet cabin, ini dapat menyebabkan membunuh bakteri yang untuk mengurai limbah tersebut. Yang kemudian pompa pelepasan dilengkapi dengan sensor level yang memulai atau menghentikan pompa secara otomatis pada level yang sesuai. Pengontrol level mekanis cenderung menghadapi masalah karena padatan dan kotoran akan terkumpul di atas pelampung, membuatnya tidak beroperasi dan tidak memungkinkan pompa untuk hidup atau mati. Jika sistem ini tidak dirawat dengan baik, dapat menimbulkan bau busuk, di mana bau seperti klor busuk yang menandakan tangki berubah menjadi anaerobik. Sebelum membuang limbah yang diolah dari instalasi pengelolaan limbah, limbah tersebut didesinfeksi di ruang klorinasi. Biasanya dilakukan dengan pompa dosis yang berhubung ke tangki klorin atau memberi dosis secara manual dengan menggunakan tablet klorin. Hal ini terkadang dapat diabaikan, hingga menyebabkan penurunan kandungan klorin dalam limbah. Tingkat klorin tipikal saat pembuangan adalah 5 ppm. Salah satu alasan terbesar untuk masalah di instalasi pengelolaan limbah adalah kru yang tidak terlatih. Mungkin saja beberapa awak kapal hanya memiliki pengalaman memegang tangki sewage ini di kapal sebelumnya. Dan kapal saat ini memiliki sewage water treatment biologis. Nahkoda harus memastikan semua staf kapal dilatih tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan toilet. Misalnya tidak meletakkan benda-benda yang tidak dapat terurai secara hayati, tidak membersihkan toilet dengan bahan kimia yang tidak disetujui atau bubuk pencuci, dan lain-lain. Ini adalah gambar sewage treatment yang ada di atas kapal, yang sering digunakan di atas kapal. Ini contohnya, tapi memang ada banyak jenis dan juga bentuk, tapi ini salah satunya. Post Rate Control atau PSC memeriksa sistem pembuangan limbah. Ya, saat kapal tiba di pelabuhan, seorang inspektur yang mewakili negara pelabuhan dapat memeriksa kapal dengan segala kekurangan. Area yang paling menjadi sasaran otoritas PSC manapun adalah sistem pencegahan polusi kapal, yang juga mencakup sistem pembuangan limbah. Beberapa hal yang sering diperiksa PSC yaitu sewage treatment plant dioperasikan dengan benar oleh awak kapal. Kemudian semua awak kapal mengetahui peraturan internasional dan lokal. Kemudian katup pembuangan limbah ditutup dan disegel atau dikunci di saat di pelabuhan.
Ruang internal sewage treatment plant bersih, tidak ada tanda-tanda korosi pada logam. Kemudian sistem manajemen keselamatan di atas kapal mencakup langkah-langkah untuk pemeriksaan rutin dan pemeliharaan instalasi pembuangan limbah. Kemudian kandungan klorin dalam limbah dapat diperiksa dan log pembukuan dan penutupan katup pembuangan. Validasi internasional sertifikat pencegahan polusi limbah. Kemudian kapal-kapal yang tidak dilengkapi dengan instalasi pengelolaan limbah memiliki tangki penampung sebagai persyaratan minimum di bawah marpol. Seiring berjalan waktu, tangki tersebut sebagian besar akan memiliki lumpur padat yang harus dibuang ke fasilitas pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan sambungan pembuangan internasional untuk limbah, lumpur, dan sebagainya dari fasilitas penerimaan kapal ke pelabuhan. Pipa dari tangki penahan disediakan di sambungan dengan katup isolasi. Ukuran flange standar adalah sebagai berikut. Diameter luar sekitar 215 mm dan diameter lingkar probe yaitu diameter tengah baut antara baut dengan ujung kiri dengan ujung kanan, diameter tengah-tengahnya itu yaitu 183 mm. Kemudian ketebalannya yaitu 20 mm atau 2 cm ketebalan dari flange tersebut. Kemudian memiliki 6 lubang baut dengan diameter 22 mm diameternya. Untuk 6 baut tersebut dengan diameter bautnya yaitu 20 mm dengan panjang yang disesuaikan. Demikianlah penjelasan saya tentang marpol aneks 4 yang sudah saya jelaskan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.